Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Khalik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Sejarawan Nugroho Noto Susanto pernah menulis bahwa peran Kesultanan Mataram Islam yang berpusat di Yogyakarta mengalami masa puncaknya pada abad ke-17. Kala itu, Kesultanan Mataram gencar melakukan perluasan wilayah kekuasaan hingga pesisir Jawa, juga sebagian wilayah Sunda. Selain itu, seperti dalam catatan De Graaf, kejayaan Kesultanan Mataram kala itu juga didukung oleh kebijakan Sang Sultan yang lebih banyak memberi perhatian kepada pendidikan untuk rakyatnya. Para ulama di masa itu juga mendapatkan kedudukan terhormat, yaitu sebagai pejabat anggota Dewan Paramporo atau penasihat tinggi kerajaan. Kesultanan juga mendirikan lembaga Mahkamah Agama Islam sebagai upaya Kesultanan Mataram Islam untuk menguatkan dakwah Islam. Purwadi juga menambahkan, langkah itu juga didukung dengan menerapkan pembaruan hukum sesuai ajaran agama Islam. Sementara Zaid Munawar menyebutkan kejayaan itu juga ditopang dengan 3 paket kebijakan ekonomi yang dijalankan baik di sektor pertanian, fiskal maupun keuangan. Di sektor pertanian, banyak tanah diberikan kepada para petani serta dibentuklah forum komunikasi sebagai wadah pembinaan. Sedang di bidang fiskal, mulai diatur pula regulasi mengenai pajak yang tidak memberatkan rakyat, dan pada aspek moneter dibentuklah sebuah lembaga keuangan untuk mengatur kas kerajaan. Tentu Anda akan bertanya, siapa gerangan sultan yang membawa Kesultanan Mataram Islam sejaya itu? Siapa sultan yang cerdas itu? Beliaulah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia terlahir dengan nama Raden Mas Jatmiko. Begitu dewasa, namanya kerap disebut sebagai Raden Mas Rangsang. Putra Raja kedua Mataram Islam, Prabu Hanyokrowati ini memerintah Mataram pada tahun 1613 hingga 1645. Penunjukannya sebagai raja diawali dengan wasiat sang ayah saat sebelum mangkat. Namun sehari sebelum naik tahta, putra susuhunan Hanyokrowati yang lain, yaitu Raden Wuryah, mesti menggantikan sang ayah terlebih dahulu sebagai pemenuhan janji. Setelah itu, tampuk kekuasaan Mataram jatuh di tangan Raden Mas Rangsang dengan gelar susuhunan Hanyokrokusumo, dan dikenal juga sebagai Prabu Pandito Hanyokrokusumo. Saat itu ia baru saja berusia 20 tahun. Meski begitu, sejak kecil ia sebenarnya dikenal sebagai seorang pangeran yang cerdas. Di bawah bimbingan para guru di lingkungan istana, ia dididik ketat dengan berbagai ilmu. Ia mendapatkan pengajaran agama Islam dari salah seorang anggota Wali Songo, yaitu Sunan Kalijogo. Ia juga berguru pada Ki Jejer yang merupakan keturunan Sunan Ampel, dan Panembahan Ratu yang merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati. Selama belajar, ia banyak mendapatkan pengetahuan tentang ilmu politik, strategi perang, dan juga kebudayaan Jawa. Kecerdasan Raden Mas Rangsang terasah manakala ia berusia 17 tahun. Kala itu ia memimpin pasukan Mataram untuk memenangkan pertempuran melawan kerajaan Pajang. Perang itu dilakukan sebagai salah satu strategi dalam memosisikan Kesultanan Mataram Islam sebagai kerajaan yang memiliki kedudukan lebih tinggi, sehingga memiliki keleluasaan untuk mengatur Jawa. Hal itu pula yang kemudian ia lakukan setelah setahun naik tahta. Ia mulai menaklukkan sejumlah wilayah di Jawa untuk memperluas dan menguatkan posisi kekuasaan Mataram Islam. Mula-mula perluasan itu dilakukan di wilayah timur Jawa. Setahun berikutnya, tahun 1615, ia mulai melebarkan sayap kekuasaan Mataram Islam ke wilayah barat. Ekspansi wilayah kekuasaan Mataram itu ia jalani hingga tahun ke-12 setelah ia naik tahta. Atas keberhasilan itu, ia melakukan langkah simbolis dengan mengirimkan utusan ke Mekah untuk mendapatkan gelar sultan. Pada tahun 1641, utusan itu kembali ke Mataram dan segera menganugerahkan gelar sultan melalui perwakilan Syarif Mekah, Zaid Ibnu Muhsin Al-Hashimi. Gelar tersebut adalah Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarami Al-Jawi. Penganugeraan itu disertai kuluk untuk mahkotanya, bendera, pataka, dan sebuah guci yang berisi air zam-zam. Ia juga melakukan banyak pembaruan
di berbagai bidang. Boleh dibilang pembaruan itu sebagai bentuk modernisasi sistem pemerintahan. Ia kenalkan sistem administrasi yang lebih efisien dan efektif sehingga kondisi kesultanan menjadi lebih stabil. Tak ayal pula jika kejayaan itu membuat Kesultanan Mataram Islam dikagumi oleh kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Sementara Caspar van Zurk dalam catatannya menyebutkan Sultan Agung adalah sosok rasional dengan didukung kemauan keras, pengamatan cermat, dan pengawasan ketat disertai sikap tegas. Ia memiliki cita-cita besar yaitu menyatukan Jawa. Sempat pula sang sultan menyatakan diri sebagai seorang raja bukan kepala pedagang. Pernyataan itu menunjukkan bahwa baginya kedaulatan negeri yang dipimpinnya adalah perihal yang harus dijunjung tinggi baik oleh bangsanya sendiri maupun bangsa-bangsa lain. Kedaulatan bukan barang yang diperdagangkan. Itulah mengapa ia begitu kuat pendirian untuk mempertahankan kedaulatan Kesultanan Mataram. Guna memperkuat kedaulatan itu, ia lantas merumuskan konstruksi budaya yang diangankan. Dimulai dari penerapan sistem kalender yang terjadi pada tahun 1633. Ia memadukan sistem kalender Saka dengan sistem kalender Hijriah. Ia juga yang menciptakan tradisi-tradisi baru dalam upacara kerajaan seperti grebek poso dan grebek mulut. Grebek poso merupakan upacara dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, sedangkan grebek mulut untuk perayaan Maulid Nabi. Keduanya merupakan tradisi yang diciptakan dengan mempertemukan dua arus kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan nilai-nilai keislaman. Selain itu, seperti disebutkan Sumarsam dalam bukunya Gamelan, Cultural Interaction and Musical Development in Central Java, Sultan Agung juga mengembangkan beragam kesenian, mulai dari tarian, gamelan, dan wayang. Kala itu kesenian-kesenian yang dikembangkannya marak dan mendapatkan tanggapan positif dari rakyat. Tak sekadar itu, ia juga menulis buah pikirannya melalui karya sastra, salah satunya Serat Sastra Gending. Oleh Damarjati Supajar, karya ini dianggap sebagai karya filsafat sumbangan Sultan Agung untuk mengokohkan falsafah hidup Jawa. Lain dari itu, Sultan Agung juga mengembangkan tata bahasa Jawa serta sistem keaksaraan Jawa yang diberlakukan di luar Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dalam urusan tata pemerintahan, ia pula yang sesungguhnya mulai menciptakan struktur administrasi yang inovatif dan rasional. Ia bentuk wilayah-wilayah bawahan semacam provinsi, kawedanan, kadipaten, hingga tingkat paling bawah yaitu padukuhan. Sistem ini memudahkan kesultanan melakukan pengawasan dan penataan wilayah. Di tengah-tengah ia berkuasa, kehadiran VOC yang menguasai Batavia agaknya menjadi tantangan bagi Sultan Agung. Maka saat itu ia melakukan perlawanan terhadap VOC. Perlawanan itu dilakukan karena ia menyadari bahwa kehadiran VOC tidak untuk melakukan kerjasama, akan tetapi lebih ingin menguasai Jawa. Maka satu-satunya jalan yang ditempuh adalah melawan VOC. 2 kali Kesultanan Mataram menyerang Batavia, yaitu tahun 1628 dan 1629. Namun serangan itu belum membuahkan hasil. Taktik VOC memainkan strategi adu domba antara Kesultanan Mataram dengan Kesultanan Banten, membuat penyerangan Kesultanan Mataram ke Batavia kala itu tak cukup berjalan mulus. Kendati begitu, strategi perang yang dimainkan Mataram cukup mampu membuat VOC kehilangan pimpinan mereka, yaitu Gubernur Jenderal J.P. Kun yang meninggal dunia terserang wabah kolera. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.